menyikapi dengan sangat serius permasalahan sampah di Tangerang Selatan ini. Secara teknis memang di bulan Mei 2024 kita telah memberikan sanksi kepada Cipecang untuk melakukan pembenahan dan penutupannya sampai 180 hari. Artinya bulan Juni 2026 mestinya tutup. Kemudian diminta dokumen antara menuju penutupan tersebut, dan ini telah dilakukan oleh Cipecang. Dan kemarin kita melihat dinamika yang cukup sangat serius sehingga kami ke sini terkait dengan penanganan sampah ini. Sehingga pada kesempatan hari ini kami minta agar penanganan sampah yang di kota ini kembali dilakukan di Cipecang sambil penataan yang dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa kita akan memaksimalkan penanganan material recovery facility pada semua unit yang ada di Tangerang Selatan. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan penegakan hukum kepada semua pemilik kawasan industri, pertokoan, perumahan besar yang tidak menyelesaikan sampahnya sendiri. Kemudian berikutnya kami juga akan berdasarkan surat dari Pak Wali Kota akan berkomunikasi lebih langsung dengan Pak Gubernur Banten dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk membantu masa darurat ini. Karena untuk darurat ini Cipecang kan hanya mampu di angka 400-an ton per day, sementara sampah kita 1.100 ton per day, sehingga ada sisi hampir 600 ton per day lebih. Ini yang kemudian harus ditangani kedaruratannya. Kemudian kami juga izin tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup segera turun ke Tangerang Selatan untuk melakukan pencermatan lebih detail, karena bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini, karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Meskipun kita berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi landasan hukum tetap harus kita lakukan. Tidak boleh kemudian penanganan sampah ini mengorbankan lingkungan dan kapasitas kesehatan lingkungan masyarakat di Tangerang Selatan. Saya rasa itu, saya yakin dan percaya kerja keras dari Pak Wali Kota akan bisa menuntaskan ini. Jadi selama ini Pak Wali Kota sudah melakukan penanganan serius di TPA-nya, namun saya minta dibuka kembali untuk ditempatkan itu Pak Wali Kota, karena dampaknya cukup besar. Karena toh waktu sanksinya memang baru berakhir di bulan Juni tahun 2026. Saya rasa Pak, informasinya batas waktu sanksi administrasi diperpanjang? Bukan diperpanjang, jadi sanksi ini diberikan 180 hari sejak diberikannya, sehingga itu akan berakhir di Juni 2026, jadi Juni. Namun Pak Wali Kota karena ada beberapa kejadian lapangan kemarin merasa perlu melakukan penataannya, sehingga kegiatan kan dihentikan bukan karena sanksi, karena penataan. Jadi saya minta penataannya digeser sedikit dulu, sampah yang di kota-kota itu ditangani dulu, karena sudah begitu jatuh ke sungai-sungai itu biaya recovery-nya mahal. Tadi saya juga sama Bu Wakil Ketua DPR turun ke masyarakat untuk kemudian memahami ini. Jadi Pak Wali Kota sudah sangat clear ya Pak. Siap. Jadi Pak Wali Kota akan segera menangani untuk sampai ke TPA-nya. Penglihatan Pak Menteri sendiri terhadap kondisi Cipecang seperti apa Pak? Cipecang saya udah lihat dari awal dulu ya, kejadian waktu saya agak tapi sudah ditangani Pak Wali Kota, sudah diinginkan. Kami akan terus monitor. Namun yang sampai hari ini angka penyelesaian sanksinya di angka 48 ya. Jadi angka itu kan kami ikut ya, jauh dari angka 100. Jadi 48 itu akan dilakukan perpanjangan. Jadi kita memiliki 3 standar. Bila mana angkanya kurang dari 40 maka akan digeser ke pidana. Ini secara nasional ada 49 TPA yang digeser ke pidana hari ini. Kemudian bila mana nilainya 40 sampai 90 itu dilakukan perpanjangan dengan pemberatan sanksi. Kemudian yang pemenuhannya sudah 90 seperti katakan di Banjarbaru, kita cabut SK-nya, SK sanksinya. Jadi semuanya terukur. Kemudian di sisi lain penilaian adipura juga dilakukan. Nah, ini Tangerang Selatan, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang ini posisinya masih masuk dalam kota kotor. Jadi memang harus ada upaya serius untuk dilakukan. Terima kasih. Ya.